Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman petani rumahan dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya berada di pinggiran pabrik ya. Ini ada hamparan tanah kosong. Ngomong-ngomong untuk masalah pengangguran di Indonesia itu cukup banyak ya. Ini menandakan bahwasanya jumlah lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja lebih banyak pencari kerjanya. Lalu apa solusi bagi kita yang mungkin qadarullah masih menganggur? Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah menggarap tanah-tanah kosong ya. Ini sebenarnya adalah peluang usaha yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Saya berada di daerah Kecamatan Cilengsi dengan penduduk sekitar 350 sampai 400 ribu jiwa, dengan banyaknya perumahan dan banyaknya juga pabrik-pabrik, kawasan industri. Tetapi di sini ternyata masih banyak kita jumpai tanah-tanah kosong. Ya. Kalau kita mau menggarapnya dengan cara mungkin menghubungi pemilik ya. Pemilik tanah kosong ini kita bilang atau kita buat proposal, Pak, tanahnya ini saya garap selagi nganggur. Nanti ketika mau dibangun atau mau dimanfaatkan oleh pemiliknya, nanti berarti proses penggarapannya selesai. Ini kalau kita serius dan mengadakan atau membuat proposal, kemungkinan besar itu akan diperbolehkan. Karena kalau pemilik tanah juga sebenarnya kan pusing juga kalau melihat tanahnya ya, tanah kosongnya itu menjadi semak belukar seperti ini ya. Ini bisa jadi sarang binatang melata seperti biawak, di sini masih ada, kemudian juga mungkin ular ya. Kalau digarap kemungkinan hewan-hewan liar tersebut tidak ada, sehingga juga tanahnya akan lebih rapi, lebih terawat. Saya yakin mereka juga mau ya melepas tanahnya untuk digarap oleh Anda. Jadi ini adalah peluang yang sangat terbuka bagi siapapun saja ya. Baik itu di daerah perkotaan ya, seperti di sini walaupun suburban ya, termasuk daerah penyangga kota Jakarta, yang Jakarta ataupun Pulau Jawa yang dikatakan pulau terpadat ya, pulau besar terpadat di dunia ya, yaitu sekitar 2% penduduk dunia ada di sini ya. Di sini saja masih banyak kita jumpai ya, di Pulau Jawa masih banyak dijumpai tanah-tanah kosong. Apalagi di luar Jawa ya. Kalau mungkin Anda susah cari kerja ya, coba gunakan tenaga Anda untuk menggarap lahan-lahan kosong ya. Ini akan lebih bermanfaat, menghasilkan uang, bermanfaat bagi yang punya lahan, lahannya tidak rusak, tidak menjadi semak belukar, tidak tidur, tidak mati, dan bermanfaat bagi lingkungannya ya. Lingkungan juga lebih indah dipandang, lebih aman, tidak ada binatang-binatang melata ataupun binatang liar. Kemudian juga produksi pangan Indonesia ya, yang katanya sedang melakukan banyak program food estate ya di luar Jawa mungkin. Sebenarnya di Jawa sendiri ini ya, ternyata masih banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh warga ya, daripada kosong lahannya tidur atau lahannya mati ya, bisa dimanfaatkan.
Kemudian bagi kaum muslimin tentunya pernah mendengar ya hadis-hadis yang mendorong kita untuk bisa memakmurkan tanah atau memakmurkan bumi ya. Di antaranya saya akan ulangi, ini sebenarnya saya sudah sering menyebutkannya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min muslimin yaghrisu ghorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seorang muslim ya menanam pohon, misalkan nanam buah-buahan atau menanam tanaman seperti sayuran, padi dan lain-lain. Kemudian tanaman atau pohon tersebut dimakan oleh burung. Ini maka akan menjadi ya sedekah baginya. Bisa juga dimakan oleh orang, misalkan kita produksi terus kita jual, orang-orang tersebut bisa mengkonsumsi makanan ya, sumber makanan ataupun sumber pangan terpenuhi warga-warga sekitar, itu juga menjadi sedekah. Kemudian ataupun bahkan kalau mungkin ya kita tanam suatu tanaman atau pohon, ternyata hasil panennya itu atau hasil panen tanamannya itu dicuri ya, itu juga walaupun tidak masuk ke kantong kita berupa uang yang dihasilkan dari tanaman itu karena dicuri, itu pun masih menjadi sedekah bagi kita sebagai seorang yang menanamnya. Kemudian dimakan oleh kambing, bahimah, kerbau, hewan ternak yang melintasi atau melewati kebun kita, itu juga akan menjadi sedekah bagi kita. Dimakan juga bahkan oleh hama-hama, hewan-hewan yang menjadi hama seperti tikus, mungkin belalang, ulat, itu pun menjadi sedekah bagi kita. Jadi kalau tanaman itu bisa dipanen dan bisa kita bawa ke pasar, itu juga menjadi sedekah karena memberikan makan, menyediakan sumber pangan bagi manusia, itu adalah sedekah. Kemudian kalaupun nggak dipanen ya, tadi dimakan oleh burung, dimakan oleh orang, itu dicuri atau ada orang lewat ngambil terus dimakan, atau dimakan oleh hewan ternak yang melintasi kebun kita, itu juga jadi sedekah. Jadi petani atau jadi penggarap, penanam tanaman, penanam pohon itu penuh dengan sedekah. Ya, tinggal kita harus siap ya. Saya bilang kalau petani itu harus kuat tenaganya ya, terutama kalau menggarap seperti ini kan pasti harus melakukan yang pertama pasti gulma ataupun semak belukar ini harus dibabat dulu. Ini juga butuh tenaga. Kemudian kita cangkul, kita mengolah tanah. Ini pasti awalnya pasti sangat berat, butuh tenaga yang kuat. Dan ini akhirnya akan menunjukkan bahwasanya apakah benar-benar bangsa kita itu bangsa agraris atau tidak. Kalau generasi mudanya seperti kita misalkan, udah malas untuk bercocok tanam ya. Kalau mungkin kita keturunan nenek moyang kita adalah seorang petani, insya Allah harusnya kita juga siap. Apalagi ini generasi milenial ya, Gen Z atau Gen Z. Ini generasi Z ini yang perlu dibuktikan semangat juangnya, termasuk untuk menggarap tanah dan lahan kosong ini, apakah berani gitu. Ini adalah lowongan pekerjaan 2000 di akhir tahun 2024 ini, dan akan berlaku lowongan ini sampai hari kiamat. Saya katakan sampai hari kiamat karena memang ada hadisnya juga ya, jika hari kiamat akan terjadi,
kemudian di tangan kalian ada bibit kurma saja, ya, itu ada hadisnya, maka sebisa mungkin langsung tanam aja dulu. Sebelum ada kiamat kamu tanam dulu, ya. Itu hadisnya seperti itu, mengarahkan kita untuk ketika sudah dekat hari kiamat aja, kita harus tetap melakukan kegiatan bercocok tanam, kegiatan budidaya tanaman. Ini kenapa? Karena jelas mau terjadi hari kiamat ataupun apalagi sekarang, ya, itu semua manusia butuh bahan makanan. Bukan hanya yang sekarang zamannya misalkan multimedia, sistem informasi yang sangat canggih misalkan seperti itu. Tapi tetap aja mereka manusia-manusia yang di depan laptop, di depan komputer, di depan gadget itu pasti tetap membutuhkan makan. Makan sehari 3 kali, berarti butuh 3 piring nasi sehari untuk setiap orangnya. Satu dunia itu ada 8 miliar misalkan. Itu butuh produksi padi, produksi bahan pangan yang melimpah. Makanya yang namanya pertanian ataupun orang bertani, bercocok tanam itu tetap dibutuhkan. Lowongan pekerjaannya tetap terbuka sampai hari kiamat. Tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Tetap dibutuhkan. Itulah pekerjaan bercocok tanam. Dan peluangnya adalah untuk kita yang gak punya tanah, gak punya mungkin lahan, kita dekat di perkotaan mungkin ya seperti ini juga masih ada lahan kosong. Kita coba dekati para pemilik lahan untuk melakukan penggarapan. Insya Allah itu adalah lowongan pekerjaan yang sebenarnya terbuka. Tinggal bagaimana kita mau tidak menggarap lahan-lahan kosong, lahan-lahan tidur ini. Karena memang terutama ya generasi muda ini permasalahannya jarang sekali yang mau menggarap lahan. Jarang sekali yang mau menjadi petani. Ya, ini adalah sebuah kemunduran ya. Sebenarnya pertanian itu harus tetap dilanjutkan oleh generasi penerus, generasi bangsa. Yang katanya bangsa ini dulu adalah bangsa agraris. Tentunya mayoritas masyarakat Indonesia adalah petani. Namun sekarang generasi mudanya, anak-anak petaninya ternyata enggan menjadi petani. Tetapi sebenarnya kalau mau jadi petani peluangnya terbuka lebar. Kalau mau jadi penggarap lahan walaupun nggak punya lahan, insya Allah masih terbuka lahan. Tinggal kita harus siap banting tulang, peras keringat, menggarap lahan-lahan tidur, lahan-lahan mati yang ada di sekitar rumah kita masih banyak. Demikian sekedar info lowongan pekerjaan juga buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan sedikit pencerahan. Karena memang kadang ketika kita susah mendapatkan pekerjaan, harusnya ya kerja apa saja tidak masalah, termasuk ini ya. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Oh saya sarjana misalkan, oh saya lulusan SMK, masa saya bekerja jadi petani? Tidak masalah. Yang penting bermanfaat bagi kaum muslimin juga, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, buat binatang-binatang, bermanfaat juga buat lingkungannya ya. Udara menjadi bersih, produksi oksigen meningkat, kemudian tidak terjadi banjir dan lain-lain. Itu semua adalah manfaat yang besar dari bercocok tanam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.